Halo Sobat Mobilitas MDTP Channel, selamat bertemu kembali bersama kami MDTP Channel. Terima kasih atas kesetiaan Sobat Mobilitas semua mendukung channel edukatif ini. Pemeriksaan kargo udara bukanlah sekedar formalitas, melainkan garda terdepan keamanan dan kepatuhan. Tujuannya sangat jelas, yaitu pertama, keamanan penerbangan, mencegah barang terlarang, bahan peledak, atau zat berbahaya lainnya masuk ke pesawat, melindungi penumpang, awak, dan pesawat itu sendiri. Yang kedua, kepatuhan regulasi, yaitu memastikan semua kiriman mematuhi Undang-Undang Bea Cukai, peraturan impor dan ekspor, dan standar keamanan nasional serta internasional. Ketiga, perlindungan lingkungan dan kesehatan, yaitu mencegah masuknya hama, penyakit, atau produk berbahaya yang bisa merugikan lingkungan dan kesehatan publik, terutama untuk kiriman dari lokasi seperti Bogor yang memiliki kekayaan hayati. Keempat, verifikasi dokumen, yaitu memastikan bahwa isi kargo sesuai dengan deskripsi yang tertera pada dokumen seperti RW Bill dan manifest. Tanpa pemeriksaan yang cermat, risiko terhadap keamanan dan integritas rantai pasokan sangat tinggi. Proses pemeriksaan kargo udara melibatkan beberapa tahapan penting yang terkoordinasi dengan baik. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, penerimaan kargo di gudang atau warehouse acceptance. Saat kargo tiba dari pengirim, misalnya dari sebuah pabrik di Bogor, petugas gudang akan memeriksa kondisi fisik paket, jumlah, dan kesesuaian awal dengan dokumen pendukung. Segel keamanan diperiksa dan dicatat. Kedua, pemeriksaan keamanan, yaitu security screening. Ini adalah tahap paling krusial kargo akan melewati berbagai alat pemindai canggih, yaitu pertama X-ray scanner, mirip dengan di bandara penumpang. Mesin ini mendeteksi kepadatan dan bentuk objek di dalam paket. Kedua, Explosive Trace Detection atau ETD, yaitu alat ini mendeteksi jejak bahan peledak. Ketiga, Canine Unit atau K9, yaitu anjing pelacak sering digunakan untuk mendeteksi bahan peledak atau narkotika. Keempat, manual inspection, yaitu fisik. Jika ada kecurigaan, petugas berwenang dapat membuka dan memeriksa isi kargo secara langsung. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan dokumen atau dokumen verification. Dokumen seperti RW Bill, manifest kargo, deklarasi bea cukai, dan izin khusus misalnya untuk barang berbahaya atau hewan hidup diperiksa ulang oleh petugas bea cukai atau otoritas terkait untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan. Setiap langkah dirancang untuk meminimalkan resiko dan memastikan kargo Anda aman untuk terbang. Dalam proses pemeriksaan dan pelepasan kargo, peran bea cukai dan otoritas terkait lainnya sangat vital. Mereka adalah penegak aturan di pintu gerbang setiap negara. Pertama, bea cukai atau customs, yaitu bertanggung jawab untuk 1. Memeriksa kepatuhan impor atau ekspor. Kedua, menghitung dan memungut bea masuk serta pajak. Ketiga, mencegah penyelundupan barang ilegal atau terlarang. Keempat, memverifikasi deklarasi nilai barang. Kelima, memastikan semua perizinan dan sertifikasi terpenuhi, terutama untuk barang-barang khusus. Kemudian ada badan karantina atau quarantine agencies, yaitu untuk kiriman tumbuhan, hewan, produk perikanan, dan produk pertanian. Lembaga seperti Badan Karantina Pertanian di Indonesia akan melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Ini sangat penting untuk kiriman dari atau ke daerah agraris seperti Bogor misalnya. Kemudian ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
atau Health Authorities, yaitu untuk obat-obatan, kosmetik, atau makanan. BPOM akan memastikan produk tersebut aman dan memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Kolaborasi antar semua lembaga ini memastikan bahwa kargo tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga legal dan memenuhi semua standar yang ditetapkan. Setelah kargo berhasil melewati semua pemeriksaan, tibalah tahap pelepasan. Ini adalah momen krusial di mana kargo secara resmi diizinkan untuk meninggalkan fasilitas bandara atau gudang. 1. Izin bea cukai atau custom clearance, yaitu ada langkah pertama menuju pelepasan. Setelah bea cukai puas dengan pemeriksaan dokumen dan fisik, mereka akan memberikan izin keluar atau clearance. Ini memungkinkan melibatkan pembayaran bea masuk, pajak atau biaya lainnya. Yang kedua ada pembayaran bea atau fee payment. Pihak penerima atau agen kargo akan melunasi semua biaya terkait, termasuk biaya penanganan gudang atau warehousing fee, biaya pemeriksaan, dan biaya terminal handling yang belum terbayar. Ketika ada pengeluaran DO atau Delivery Order Issuance. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan biaya dilunasi, agen kargo akan mengeluarkan Delivery Order atau DO. DO ini adalah otoritas bagi pihak penerima atau perwakilannya untuk mengambil kargo dari gudang atau fasilitas penanganan kargo. Yang keempat ada pengambilan kargo, yaitu cargo collections. Dengan DO atau delivery order yang sah dan identifikasi yang valid, pihak penerima atau transportirnya dapat mengambil kargo. Petugas gudang akan memverifikasi DO dan membantu dalam memuatan kargo ke truk atau kendaraan pengangkut. Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan bahwa kargo dilepaskan ke pihak yang benar dan semua kewajiban hukum serta finansial telah terpenuhi. Sahabat Mobilitas MDTV Channel, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Terima kasih.